Pada part sebelumnya, Heavenly Seal Illusion Blade Gu Ryongjin mengumumkan dimulainya kompetisi bela diri, dan hal itu memicu teriakan penonton. Gemuruh teriakan penonton memenuhi arena. Lalu Heavenly Seal berteriak berkata, untuk aturannya, semuanya bisa ke panggung, dan bila dia menang 5 kali berturut-turut, dia akan menjadi pemenangnya. Saksi kompetisi ini adalah. Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, dia melihat ke kanan dan ke kiri seolah mencari seseorang. Lalu setelah dia menemukan orang yang dia cari, dia bergumam, "Aku benci para bajingan itu." Pemimpin koalisi juga tidak di sini. Lalu tiba-tiba, dia dibuat terkejut saat melihat ke arah barisan penonton di mana Yunwen dan kawan-kawannya duduk. Dan dia berteriak berkata, "Tunggu, bukankah itu pendekar besar Wen?" Dia terlihat tersenyum bahagia, membuat Yunwen terkejut dengan wajah yang terlihat kebingungan. Dan tentu saja, tidak hanya Yunwen, semua orang yang duduk di sekitarnya memandangnya dengan terkejut. Sedangkan Yunwen hanya berdiam diri. Menyadari Yunwen ada di sana, para penonton mulai saling melirik dan berbisik, bertanya-tanya siapa pendekar besar Wen. Lalu Heavenly Seal berjalan ke arah Yunwen, lalu bertanya kenapa Yunwen duduk di sana. Lalu dia meminta Yunwen untuk secepatnya pergi ke area VIP. Mendengar itu, membuat Yunwen menjadi kikuk. Dia berkeringat tak bisa berkata-kata. Lalu seolah mencari alasan, dia berkata, "Banyak orang bersamaku." Merespon itu, Heavenly Seal bertanya, "Apa maksudmu?" Lalu dia melanjutkan, "Tentu saja kami bisa menyediakan tempat tambahan." Mendengar hal itu, membuat Yunwen tak bisa menolak. Lalu mereka pergi ke area VIP bersama teman-temannya. Setelah sampai di area VIP, Yunwen bergumam, "Sialan, aku mencoba untuk tidak mencolok." Dia menghela nafas, lalu melanjutkan, "Tapi sekarang kami malah menarik terlalu banyak perhatian." Suara-suara gemuruh dari penonton terdengar. Melihat Yunwen hadir di sana, baru menyadari hal itu, Siun bergumam, "Si kaku Heavenly Seal itu memanggil Cecungu dengan muka pucat sebagai pendekar pedang. Siapa bajingan itu?" Sepertinya Siun tidak tahu siapa Yunwen. Lalu Heavenly Seal berkata kepada Yunwen, "Jadi pendekar besar Wen, kalau tidak masalah, mohon naik ke atas panggung sebentar." Merespon itu, Yunwen hanya bisa mengiyakan tanpa bisa menolak. Lalu Heavenly Seal dengan semangat berteriak berkata, "Izinkan aku untuk memperkenalkan tamu terhormat yang akan merahmati kita dengan kedatangannya hari ini." Mendengar hal itu, Yunwen terkejut sampai membuka mulutnya. Lalu Heavenly Seal melanjutkan, "Aku perkenalkan pendekar besar Jetface Divine Dragon yang merupakan salah satu dari Five Heaven di Murim." Mendengar itu, semua penonton dibuat terkejut, baru menyadari bahwa itu adalah Jetface Divine Dragon. Ada juga yang berteriak berkata, "Ini pertama kalinya aku bisa melihatnya secara langsung." Sedangkan Siun yang baru mendengar hal itu terkejut. Dia bertanya, "Jetface Divine Dragon?" Dia Jetface Divine Dragon yang hanya sering ku dengar. Lalu mulai banyak teriakan yang menyebut nama Yunwen dengan nama julukannya di Murim, Jetface Divine Dragon. Divine Dragon berwajah tampan. Mendengar itu, Yunwen hanya bisa tersenyum pahit bergumam. Orang tua dari asosiasi Northern Blade itu menuangkan seluruh pot berisi minyak kepada api. Tidak hanya para penonton dan Siun, bahkan Matt Damon dibuat terkejut akan hal itu. Dia bergumam, "Apa ini artinya? Tuanku juga terkenal di Murim." Ini mengejutkan sekali. Sedangkan Tuan Muda Namgong yang sudah mengetahui hal itu, dia tersenyum bergumam, "Orang selalu menginginkan pahlawan. Pendekar besar benar-benar tahu bagaimana cara menarik perhatian. Bahkan di antara master di Murim, berapa banyak orang yang bisa mendapatkan reaksi seperti ini." Bahkan adiknya juga terlihat tersipu.
matanya menjadi lambang cinta. Lalu Heavenly Seal berkata, sudah jadi tradisi untuk orang dengan status bergengsi dan tertinggi di antara master bela diri yang berpartisipasi menjadi saksi dari kompetisi bela diri seperti hal ini. Sepertinya tidak ada orang lain yang statusnya lebih tinggi darimu, pendekar besar. Mendengar itu, Yunwen memejamkan matanya bergumam, mau bagaimana lagi, wajahku sudah dikenali. Lalu dia berkata, benar, aku paham kalau kau tidak keberatan. Tapi sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, dia dipotong oleh Heavenly Jet yang berteriak berkata, saksi untuk kompetisi hari ini adalah Jetface Divine Dragon, pendekar besar Wen Yun. Mendengar itu, tubuh Yunwen menjadi kaku, terpaksa mengangkat tangannya, membuat suara gemuruh teriakan semakin terdengar memenuhi arena. Lalu saat Yunwen kembali ke tempat duduknya, Tuan Muda Namgong tertawa dan berkata, tidak heran kalau itu kau, pendekar besar Wen. Sedangkan Yunwen terlihat mengeluh dengan apa yang terjadi. Dan setelah situasi menjadi agak tenang, manajer umum koalisi Southern Blade mulai memimpin kompetisi. Dia berteriak berkata, peserta, silahkan naik ke atas panggung. Dia adalah manajer umum koalisi Southern Blade, Thunder Lightning Blade, Q Yusen. Sedangkan Heaven Destroyer, Yunwen, masih mencoba menahan malunya. Tiba-tiba dia didatangi oleh manajer cabang Bank Golden Frog. Dia berkata, pendekar besar Wen, kau harus mengunjungi kami lain kali. Melihat hal itu, Heavenly Seal menegurnya berkata, berhenti mengganggu pendekar besar Wen. Lalu acara dimulai. Salah satu penantang yang berbadan sangat besar memasuki arena. Melihat hal itu, manajer memintanya untuk memperkenalkan diri, dan orang itu memperkenalkan diri. Namanya adalah Gun Myong, pemimpin klan Qianchuan. Melihat pria besar itu, para penonton berteriak berkata, lihat orang gendut itu, akan terlihat buruk kalau bajingan itu menjadi pemimpin koalisi. Orang-orang tertawa. Ada juga yang berkata, lihat saja ekspresi Heavenly Sen Jetponics. Melihat pria gemuk itu, Heavenly Sen Jetponics Yun bergumam. Mereka bersenang-senang. Berani-beraninya bajingan itu muncul di sini. Apa dia pikir? Aku mengadakan kompetisi ini tanpa persiapan apapun. Melihat hal itu, Heavenly Seal menjelaskan kepada Yunwen, dari awal, orang yang kuat sudah muncul. Pertandingan mungkin akan berakhir lebih cepat dari perkiraan kami. Mendengar itu membuat Yunwen bertanya, sekuat apa pria itu? Dan Heavenly Seal menjelaskan, dia pengguna pedang terkuat di daerah Shandong. Tidak ada orang seumurannya yang bisa mengalahkan dia. Lalu tiba-tiba, seorang pria yang menggunakan kipas maju ke arena, mengalahkan pria besar itu dalam sekejap. Dan hal itu membuat Heavenly Seal terkejut. Tidak hanya Heavenly Seal, manajer cabang Bank Golden Frog juga sangat terkejut membelalakkan matanya bahkan membuka mulutnya. Tidak hanya mereka, para penonton juga terkejut berkata, orang kurus macam apa itu bisa mengalahkan lelaki yang besar. Dia menggunakan sesuatu yang tidak terlihat seperti senjata. Lalu manajer kompetisi mendekati pria pemegang kipas itu, bertanya siapa namanya. Menjawab itu, pria itu berkata bahwa namanya adalah Cuyu dari Qin. Mendengar hal itu, Yunwen terlihat tertarik tapi hanya terdiam. Lalu dia bergumam, melihat dari seberapa besar ki dalamnya, dia cukup ahli. Tidak peduli terlihat selemah apapun dia, dilihat dari banyaknya ki dalamnya, sudah pasti Great Spirit Blade akan dikalahkan. Lalu manajer kompetisi mengangkat bendera dan berkata, jika ada peserta lain yang ingin maju sampai gong berbunyi 5 kali, maka pendekar besar Chu akan menjadi pemenangnya. Dan sontak saja ada beberapa orang yang mengangkat tangannya.
berkata ingin menantangnya. Dua orang yang bersebelahan mengangkat tangan secara bersamaan, juga menurunkan tangan secara bersamaan. Melihat itu, manajer kompetisi bertanya, siapa yang akan bertanding terlebih dahulu? Dia juga bertanya, apakah mereka ingin mengambil undian? Mendengar itu, manajer Bank Golden Frog bergumam, siapa yang maju duluan? Siapapun yang maju duluan akan menghabiskan staminanya. Lalu salah satu dari dua orang itu berkata, aku akan maju duluan. Mendengar itu, manajer kompetisi bertanya siapa namanya, dan orang itu menjawab, Poison Hand, Blood Dragon, Ma Humyung. Tepat saat dia memperkenalkan namanya, dia menyerang pemenang sebelumnya, membuat pria dengan kipas sebelumnya menjadi terjatuh, menjulurkan lidahnya dengan urat-urat yang membiru di wajahnya. Melihat hal itu, para penonton menjadi terdiam. Lalu ada yang berkata, itu ki beracun yang ditingkatkan, racun yang sangat mematikan. Ada juga yang bertanya, Poison Hand, Blood Dragon, apa artinya dia adalah salah satu dari 4 naga? Mendengar hal itu, Yunwen bertanya kepada Heavenly Seal, orang itu, benarkah dia salah satu dari 4 naga? Menjawab itu, Heavenly Seal membenarkan, lalu berkata, walaupun kami tidak tahu dari sekte mana dia berasal, dikatakan bahwa ilmu bela dirinya bisa dibandingkan dengan 7 keajaiban, di antaranya 4 naga. Salah satu yang diketahui Shaolin Wind, Cloud Soaring Dragon, dan Wudang's Rakdos Heaven White Dragon. Untuk 2 sisanya, hanya nama mereka yang diketahui dan tidak ada yang tahu sejarah personal mereka. Mendengar itu, Yunwen berkata, salah satunya adalah seseorang yang dipanggil Poison Hand, Blood Dragon, dan yang lain itu. Tapi sebelum Yunwen menyelesaikan kalimatnya, salah satu dari 2 orang yang mengangkat tangannya tadi berkata, kau dari tadi banyak bacot. Kalau kau hanya penonton, diam saja dan menonton seperti penonton lainnya. Mendengar hal itu membuat Yunwen terdiam, lalu bertanya, apakah kau berbicara kepadaku? Merespon itu, pria itu berkata, benar, Jetface Divine Dragon, aku bicara kepadamu. Mendengar hal itu membuat Matt Damon menjadi marah, lalu dengan cepat berdiri berkata, bajingan itu berani untuk. Tapi sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, Yunwen mengangkat tangannya, meminta Matt Damon untuk berhenti. Lalu Yunwen berkata, jadi. Merespon itu, pria itu berkata, aku hanya percaya apa yang aku lihat dengan mataku. Tidak ada alasan untukku percaya reputasi palsumu. Tapi tiba-tiba Poison Blood mengeluarkan pedangnya dan menodongkannya kepada pria itu. Dia berkata, hei, kita di kompetisi sekarang. Tantangan ada di tanganku, bukan kau. Merespon itu, pria itu berkata, 3 naga. Mendengar itu membuat Poison Blood terdiam penuh tanya, apa maksud pria itu? Tapi tiba-tiba pedangnya terlepas dari tangannya. Pria yang ada di depannya menyerangnya dan berkata, mulai hari ini 4 naga akan berubah menjadi 3 naga. Pria itu menendang Poison Blood, membuat Poison Dragon terpental dan jatuh. Lalu pria itu tersenyum sembari akan menarik pedangnya. Dia berkata, Life Taking Sword. Pria itu menebaskan pedangnya yang terbakar oleh api. Dia berkata, Life Taking Fire. Dan hal itu mengejutkan semua orang yang menonton. Poison Blood Dragon terkapar dengan kepala yang terpisah dari tubuhnya. Lalu setelah membunuh Poison Dragon, pria itu berkata, lihat, tadi sudah kubilang. Pria itu adalah Life Taking Fire Dragon, Jang Do-il. Dia memutar arah pandangannya, lalu bertanya, apakah tidak ada
lagi yang ingin ikut campur. Kalau begitu, sekarang giliranmu, Jetface Divine Dragon. Sembari mengatakan hal itu, pria itu tersenyum ke arah Yunwen. Merespon hal itu dengan wajah datar dan tangan yang disilakan di dadanya. Yunwen berkata, ada yang namanya prosedur dalam kompetisi, tapi aku tidak ingat menyatakan keikutsertaanku dalam kompetisi ini. Terlebih lagi, kamu melakukan pembunuhan mendadak tanpa mengungkapkan namamu. Kami sedang mencoba untuk memutuskan pemimpin berikutnya dari koalisi Pedang Selatan. Tidakkah kau harus menunjukkan sopan santun yang pantas kepada mereka? Mendengar itu, pria itu hanya terdiam. Lalu dia tertawa sangat keras dan berteriak berkata, caramu berkata-kata sungguh mulia. Orang yang pertama kali menaruh pedangnya di leherku adalah Poison Hand Blood Dragon. Kami bertanding sambil sepenuhnya menyadari niat masing-masing. Jadi tindakanku bukanlah serangan mendadak yang pengecut. Lalu pria itu bertanya kepada manajer kompetisi, apa aku salah? Manajer kompetisi koalisi Southern Blade merespon itu. Manajer berkata, aku akan mengakuinya. Lalu harap ungkapkan nama Anda secara resmi. Mendengar itu, pria itu tersenyum berkata, salah satu dari 4. Bukan, salah satu dari 3 naga di Murim, Life Taking Fire Dragon, Zhang Doil. Setelah memperkenalkan dirinya, dia tiba-tiba berteriak berkata, apakah hanya sejauh ini kata-katamu, Jetface Divine Dragon? Sekarang giliranmu untuk menjawab, apakah kau akan bertanding melawanku atau tidak? Dia berdiri tepat di depan Yunwen. Melihat hal itu, para penonton mulai ribut, berkata, lihat bajingan gila itu, bukankah ada rumor bahwa Jetface Divine Dragon memiliki status tertinggi di Shaolin? Merespon itu, orang di sampingnya bertanya, apakah dia berencana mengubah seluruh aliansi 9 ortodok menjadi musuhnya? Tapi berbeda dengan ekspresi yang ditunjukkan oleh Yunwen, dia tertawa dan berkata, tentu saja, ayo bertarung. Mendengar itu, para penonton menjadi bersemangat, bersorak-sorak menyebut namanya. Ada juga yang berkata, salah satu dari 5 Murim Heaven dan 4 Dragon akan bertarung satu sama lain. Jetface Divine Dragon dan Life Taking Fire Dragon saling berhadapan untuk posisi pemimpin koalisi Southern Blade. Lalu kita dibawa ke sebelum kompetisi, di mana Zhang berkata, tadi malam sekitar 600 pembunuh tewas dalam koalisi dan setengah dari mereka meninggal karena sebab alamiah. Si Jalang Ziun ini menyuruhku untuk mempercayai omong kosong. Dia terlihat marah dan berkata, rencana kami adalah mengubah koalisi Southern Blade menjadi berantakan. Maka aku akan menelan semuanya. Dia juga bertanya-tanya, ada apa dengan kompetisi omong kosong perempuan jalang itu? Semoga saja dia tidak mencoba melakukan semacam tipuan kepadaku. Lalu kita dibawa kembali ke saat sekarang. Zhang bergumam, dan disinilah aku bertanya-tanya, siapa yang bisa menginjak-injak amal baik kami dalam semalam? Jika bukan kau, tidak ada orang lain yang bisa menyebabkan keributan seperti itu. Jetface Divine Dragon, tetap saja, bahkan jika kau membunuh semua orang di koalisi Southern Blade, kau tidak akan bisa mengetahui apapun tentang kami, karena aku sudah memastikan hal itu. Dia memejamkan matanya dan melanjutkan, jadi, kalau aku bunuh kau di sini, apa yang terjadi semalam akan dianggap sebagai kecelakaan kecil. Lalu dia membuka matanya dan melanjutkan, selama aku bisa membunuh bajingan itu, namaku, tidak, nama besar kami, akan dikenal. Lalu manajer kompetisi mengibaskan tangannya dan berteriak berkata, sekarang tolong naik ke panggung, prajurit hebat Wen. Merespon itu, Yunwen tertawa dan berkata, aku bilang ayo bertarung, tapi aku tidak pernah bilang aku akan berkompetisi.
Mendengar itu membuat suara-suara penonton berbisik dan manajer kompetisi bertanya, "Maaf, apa maksudmu?" Tidak hanya manajer kompetisi, Zhang juga bertanya, kesesatan macam apa yang diucapkan oleh bajingan itu. Lalu Yunwen berkata, orang yang akan melawanmu adalah dia. Yunwen memajukan Matt Damon, membuat Matt Damon terkejut, lalu menoleh ke arah Yunwen dengan wajah yang berkeringat. Terlihat sangat terkejut, dia memanggil nama tuannya, menanyakan apa maksudnya. Lalu beberapa saat kemudian, Matt Damon memasuki arena, dan para penonton mulai berbisik, sedangkan Zhang berteriak marah berkata, "Hey, Jetface Divine Dragon, seharusnya ada batasan seberapa sering kau memandang rendah orang lain untuk berpikir kau akan mengirim bawahanmu. Tindakan tercela macam apa ini?" Sedangkan Yunwen mengabaikan dia, mengirim transmisi suara kepada Matt Damon. Dia berkata, "Abaikan saja dia." Merespon itu, Matt Damon memejamkan matanya dan mengiyakan. Lalu beberapa saat kemudian, Matt Damon bertanya kepada Yunwen, apakah Yunwen serius meminta Matt Damon mengikuti kompetisi? Merespon itu, Yunwen berkata, Huanzu terluka dan Wuxian adalah seorang wanita, jadi dia tidak memenuhi syarat. Menurutku bajingan itu adalah cadangan dari Heavenly Sen yang disiapkan oleh Jetponic. Jika kita menggunakan kesempatan ini untuk menghancurkannya, kemungkinan besar orang di belakang mereka akan bergerak. Mendengar itu, membuat Matt Damon terkejut dan bertanya, "Apa Anda yakin tuanku?" Merespon itu, Yunwen berkata, sepanjang kompetisi menari, Heavenly Saint Jetponic memiliki ekspresi bosan di wajahnya, bahkan tidak memperhatikan sama sekali. Dibandingkan saat aku bilang, aku akan menjadi saksi, seolah-olah dia sudah mengetahui siapa yang akan menjadi pemenang kompetisi tersebut. Jadi aku terus berpikir, meski terjadi kejadian berdarah tadi malam, dia tetap berusaha mengadakan lomba tanpa menutup-nutupi. Hanya ada satu hal. Sebelum Yunwen melanjutkan, Matt Damon berkata, Heavenly Saint Jetponic sudah menyiapkan pemimpin selanjutnya dari koalisi Southern Blade. Mendengar itu, Yunwen mengiyakan, lalu berkata, dia sudah mempersiapkan master terkuat terlebih dahulu untuk memenangkan kompetisi. Apa yang akan terjadi jika dia juga menerima pengakuan dari anggota Murim yang bergengsi? Merespon itu, Matt Damon berkata, melalui prosedur manual, mereka secara resmi akan menjadikan koalisi Southern Blade sebagai milik mereka. Mendengar itu, Yunwen tersenyum berkata, namun ekspresi bosan wanita itu tiba-tiba berubah ketika pria bernama Life Taking Fire Dragon itu mengumumkan bahwa dia akan berpartisipasi. Menjawab itu, Matt Damon berkata, jadi itu sebabnya Anda bilang bajingan itu adalah pendukungnya. Itu pengamatan yang luar biasa yang mulia. Lalu Yunwen berkata, hancurkan ambisi mereka dan gali lebih banyak tentang latar belakang mereka. Aku akan menyerahkannya padamu. Zui Guang menjawab itu. Matt Damon berkata, sesuai perintah Anda tuanku. Lalu di arena saat ini, Matt Damon dibuat terkejut dengan manajer kompetisi yang memanggilnya. Mendengar itu, Matt Damon menoleh dengan terkejut, lalu bertanya ada apa. Merespon itu, manajer kompetisi berkata, namamu, tolong beritahu kami namamu. Mendengar itu, terbata-bata Matt Damon berkata, namaku. Lalu dia bergumam, namaku. Dia terlihat semakin pucat, lalu mengirim transmisi suara kepada Yunwen. Dia bertanya, yang mulia, apa yang harus kukatakan? Merespon itu, sembari tersenyum, Yunwen berkata, katakan saja apapun yang terlintas di dalam pikiranmu. Mendengar itu, Matt Damon bergumam,
Apa saja. Lalu dia terdiam sebentar dan berkata, di bawah 1 dan di atas 10.000. Mendengar itu, membuat manajer kompetisi terdiam, bertanya-tanya apa maksudnya. Lalu dia berkata, bisakah kau berbicara lebih keras? Merespon itu, Matt Damon sedikit berteriak berkata, pria di bawah 1 dan di atas 10.000. Dan Tai Zhuiguang. Dia menyebutkan nama aslinya. Mendengar itu, semua penonton terdiam, lalu tiba-tiba tertawa sangat kuat. Ada yang berteriak berkata, nama macam apa itu? Mau dilihat bagaimanapun. Sepertinya dia baru saja membuatnya. Melihat banyaknya orang yang tertawa, Yunwen memejamkan matanya dan bergumam, ketika aku pertama kali melihatnya di makam rahasia Heavenly Demon, dia tampak cukup serius dan pintar. Kenapa dia jadi semakin buruk seiring berjalannya waktu? Lalu manajer kompetisi berkata, aku mengerti, kau tahu aturannya, jadi mari kita mulai sekarang. Mendengar itu, Matt Damon berdeham lalu berkata, baiklah, dan lonceng dipukul, menandakan pertarungan dimulai. Melihat hal itu, Siun hanya terdiam. Dia bergumam, haruskah aku bilang itu cukup beruntung bahwa Jetface Divine Dragon tidak berpartisipasi. Tidak mungkin tuan muda pertama bisa kalah dari bajingan itu. Lalu Zhang bertanya, apa yang baru saja kau katakan? Merespon itu, Matt Damon mengirimkan transmisi suara berkata, aku penasaran, apa hubunganmu dengan Heavenly Saint Jet Ponic? Lalu dia bergumam, seperti yang diharapkan. Dia bingung. Tepat seperti apa yang dikatakan Yang Mulia. Haruskah aku memancingnya sekali lagi? Matt Damon mulai mengeluarkan senyum psikopatnya, lalu sekali lagi mengirim transmisi suara dengan wajah yang aneh. Dia bertanya, tunggu, bukankah itu penting? Jika kau kalah dariku di sini, Grandmaster pasti akan memberimu banyak perhatian. Mendengar itu, Zhang dibuat sangat terkejut. Keringat memenuhi wajahnya. Dia membelalakkan matanya. Lalu Zhuiguang bergumam, tidak disangka. Dia sangat terkejut. Lalu Matt Damon mengirimkan pesan suara kepada Yunwen. Dia berkata, Yang Mulia, tidak diragukan lagi kalau bajingan itu dan Heavenly Saint Jet Ponic terkait dengan Grandmaster. Mendengar itu, Yunwen tersenyum dan berkata, bagus, terus tekan dia. Sedangkan Heavenly Saint Jet Ponic, Siun, dia bergumam bertanya, ada apa dengan ekspresi tuan muda pertama? Sedangkan Zhang bergumam bertanya, apa yang sedang terjadi? Siapa bajingan itu? Bagaimana dia tahu masterku? Seberapa banyak yang diketahui oleh kelompok Jetface Divine Dragon? Jika bajingan itu mengetahui keberadaan master, rencananya berubah total. Aku harus segera memberitahu master tentang Jetface Divine Dragon. Tidak ada waktu untuk disia-siakan pada seseorang seperti ini. Lalu dia melesat sembari berteriak berkata, kau. Dia menebaskan pedang berapinya. Melihat hal itu, Matt Damon berkata, oho, tapi dia tidak bergerak sedikit pun. Melihat Matt Damon tidak bergerak, Zhang bergumam, orang ini sangat kaku, sehingga dia tidak bisa berbuat apa-apa. Zhang melesatkan serangannya. Pedang apinya menjadi seperti ular. Meliuk-liuk, dia berteriak berkata, matilah dan salahkan orang yang memasukkanmu ke dalam kompetisi ini. Dia berteriak berkata, life taking sword, life taking fire. Melihat hal itu, Matt Damon hanya terdiam. Lalu ledakan besar terjadi. Asap-asap menutupi arena. Melihat hal itu, Zhang tersenyum berkata, ho, sudah kuduga. Dia itu tidak ada apa-apanya dibandingkan. Tapi sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, dia dibuat terkejut dan membeku oleh sesuatu yang ditatapnya di depannya. Matt Damon bahkan tidak terjatuh. Hanya pakaiannya yang tercabik, tapi Matt Damon masih berdiri tegak, lalu tersenyum dan berkata, sekarang giliranku.